Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep variabel acak dan fungsi distribusi binomial. Sebelum itu mari kita baca Fatihah dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan kalian diberikan kesuksesan di kelak kemudian hari. Al-Fatihah. Amin. Sebenarnya pada saat semester 1 kemarin kalian sudah belajar mengenai distribusi binomial. Nah, sekarang saya mau mengulangi lagi biar kalian lebih jelas dan lebih lengkap lagi mengenai konsep variabel acak dan distribusi binomial. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel acak? Nah, ada beberapa contoh berikut. Yang pertama, banyaknya kemunculan sisi angka dalam pelemparan dua buah koin. Kalau satu koin itu kan bisa mengandung angka atau satunya sisinya adalah gambar. Nah, banyaknya pemunculan sisi angka bisa jadi muncul 1, muncul 2, muncul 3, dan seterusnya ya. Nah, yang kedua, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Jumlah anak bisa jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah sebuah variabel atau suatu nilai yang bisa berubah-ubah. Usia penduduk suatu daerah, bisa jadi usia pun begitu. Suatu daerah ada yang usianya masih balita, dan seterusnya. Dan panjang beberapa helai kain, namanya beberapa berarti bisa jadi kain pertama panjangnya berapa, kain kedua berapa, dan seterusnya. Nilainya bisa berbeda-beda. Itu yang disebut dengan variabel atau peubah. Nilainya bisa berubah-ubah. Untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana, kita menggunakan istilah yang namanya tadi variabel acak. Jadi variabel acak itu dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk angka dari hasil suatu percobaan. Variabel acak menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Sehingga nantinya untuk kejadian binomial dapat dibentuk sebuah fungsi distribusi binomial yang memetakan variabel acak dengan kemungkinan hasil dari percobaan yang terjadi ya. Nah, macam-macam variabel acak ada dua, yaitu yang pertama variabel acak diskrit ya. Nilainya berupa bilangan bulat atau bilangan asli, didapatkan dari proses pencacahan. Berarti ngitung 1, 2, 3, itu namanya pencacahan. Jika digambarkan dalam garis interval akan berupa deretan titik-titik yang terpisah karena dia berupa bilangan bulat atau bilangan asli. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah variabel acak diskrit ini ya. Nah, yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Nah, tapi kita tidak pelajari variabel acak kontinu. Kalian akan mempelajari lebih lanjut di jenjang perkuliahan nanti. Nah, nilainya itu memuat semua bilangan real dalam suatu interval. Didapatkan dari proses mengukur. Kalau tadi pencacah, kalau ini mengukur. Jika digambarkan dalam garis interval akan berupa sederetan titik-titik yang bersambung membentuk garis lurus. Karena dia bisa koma-koma dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ada kita masuk ke fungsi distribusi binomial. Tapi sebelum itu kita belajar dulu mengenai distribusi probabilitas variabel acak. Contoh kasusnya misalkan diberikan suatu tabel hasil penjualan produk laptop dalam sehari menurut jumlah hari selama 300 hari. Misalkan yang terjual adalah 0, ternyata ada 54 hari yang penjualan laptopnya sebanyak 0. Ada penjualan satu laptop sebanyak 117 hari dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 300 hari. Nah, buatlah tabel distribusi probabilitas berdasarkan data di atas dengan X menyatakan variabel jumlah laptop yang terjual. Kemudian buat grafik dan probabilitas kumulatif beserta grafiknya juga ya. Nah, berarti tadi kita punya tabel kalau 0 54 hari kan ya penjualannya, yang 0 117 hari itu penjualannya satu laptop dan seterusnya. Nah, kalau kita buat distribusi probabilitasnya maka akan kita dapatkan kalau X-nya adalah 0, variabel acaknya di sini adalah X yaitu 0, berarti jumlah harinya peluang mendapatkan variabel 0 adalah 54 per 300. Kalau dihitung 54 per 300 adalah 0,18. Kemudian 0,39 dari mana? 117 per 300. Begitu seterusnya sampai 3 per 300 hasilnya adalah
0,01, sehingga total semuanya kalau kita jumlahkan peluangnya adalah mesti 1,00, peluangnya adalah 1. Nah, ini catatan penting dalam membuat suatu fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit. Yang kita pelajari sini adalah khusus diskrit seperti yang saya katakan tadi, maka harus dipenuhi bahwa peluangnya harus lebih dari atau sama dengan 0, dan peluangnya harus berada di antara 0 dan 1, dan semua total jumlah atau sigma peluangnya harus sama dengan 1 ya. Nah, ini menurut tabel distribusi probabilitas yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa membuat grafik distribusi probabilitasnya berupa diagram batang seperti ini. Berarti pada saat 0, 0,18, berarti 0 di sini 0,18, antara 0,15 sampai 0,2. Kemudian pada saat X-nya 1, variabel acaknya 1 adalah 0,391, 0,39 mendekati 0,4 ya. Begitu seterusnya sampai pada saat X-nya sama dengan 5. Ya, hasilnya adalah 0,01, kecil sekali di sini. Ini tabel namanya grafik distribusi probabilitas dengan sumbu Y-nya adalah PX, sumbu X-nya adalah nilai X-nya ya, variabel acaknya. Nah, ini kita tadi sudah dapatkan tabel probabilitas variabel acaknya kan. Nah, sekarang kita mau cari tabel probabilitas kumulatifnya. Nah, namanya kumulatif berarti kita jumlahkan ya secara kumulatif. Berarti kalau 0, 0,18, kalau 1 berarti 0,39 ditambah dengan 0,18 ditambah dengan sebelumnya. Berarti apa artinya kumulatif itu? Artinya adalah nilai probabilitas yang kurang dari atau sama dengan 1. Jadi yang kurang dari atau sama dengan 1 ya 0,57, berarti bisa 1 atau 0 ya. Yang kurang dari 2 berarti kurang dari sama dengan 2 berarti 0,81 didapat dari 0, 1 dan 2 ya. Itu namanya probabilitas kumulatif, berarti dijumlahkan mulai dari yang terkecil ya, kurang dari atau sama dengan X ini ya. Sehingga kalau kita jumlahkan semua kemudian kita buat grafik probabilitas kumulatifnya akan menjadi seperti ini. Kalau dijumlah semua nanti hasilnya akan menjadi 1 ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke fungsi distribusi binomial. Sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan yang dulu ya. Fungsi distribusi binomial adalah satu jenis fungsi distribusi probabilitas variabel acak diskrit ya kan. Nah, himpunan pasangan terurut X, Fx merupakan suatu fungsi distribusi probabilitas variabel acak diskrit jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika Fx-nya lebih dari sama dengan 0 harus ya kan. Jumlah peluangnya sama dengan 1 seperti tadi yang saya katakan, dan peluang X sama dengan X adalah sama dengan Fx. Fx ini yang disebut sebagai fungsi distribusi binomialnya. Nah, ciri-cirinya ini sudah pernah saya kemukakan, saya ulas lagi. Yang pertama, kalau yang namanya binomial, berarti B itu ada dua kemungkinan, B itu kan 2. Berarti bisa jadi sukses gagal, ya tidak, atau dan seterusnya ya. Probabilitasnya harus selalu tetap, dan percobaan ya, ini percobaan bersifat independen. Yang terakhir, banyaknya percobaan sebagai komponen percobaan binomial harus tertentu, artinya harus kita tentukan berapa banyak kesuksesannya, misalkan sukses sebanyak 3, 4, dan seterusnya, kurang dari 2, atau lebih dari 2, dan seterusnya ya. Oke. Ini adalah contoh soal definisinya dulu ya. Suatu percobaan berulang sebanyak N mempunyai probabilitas sukses misalkan P dan gagal misalkan kita lambangkan Q, berarti Q adalah 1 dikurangi P karena hanya ada dua kemungkinan binomial itu. Kalau nggak sukses ya gagal, berarti Q adalah 1 min P. Jika variabel random X-nya itu menyatakan banyak yang sukses dari N kali percobaan, maka X berdistribusi binomial, maka distribusi probabilitasnya adalah P atau peluang X sama dengan X, yaitu hasilnya adalah N kombinasi C itu kombinasi X, jadi N itu keseluruhan banyaknya percobaan, X-nya itu banyaknya sukses, dikali dengan peluang suksesnya pangkat
banyaknya sukses dikalikan dengan Q tadi adalah peluang gagalnya atau probabilitas kegagalan, pangkatkan dengan N adalah banyak percobaan dikurangi suksesnya, berarti banyaknya kegagalan, ya kan? Kalau misalkan ada 7 percobaan, suksesnya 3, berarti ini adalah pangkatnya 7 kurangi 3, berarti 4, gitu ya. Nah, dengan NCX itu adalah pakai rumus kombinasi, berarti N faktorial per N dikurangi X faktorial dikali X faktorial. Dengan Q masih ingat kalau binomial berarti 1 min P peluangnya ya. Dan X itu adalah banyaknya sukses tadi. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya sampai N ya kan. Karena percobaannya sebanyak N. Untuk nilai N dan P tertentu, fungsi probabilitas yang dirumuskan dengan persamaan di atas disebut sebagai fungsi probabilitas binomial atau fx. Jadi px ini boleh kita sebut sebagai fungsi fx. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah mesin yang memproduksi semacam alat ternyata terdapat 5% rusak. Ini saya ambil dari soal kuis pada pertemuan sebelumnya ya. Jika secara acak diambil 10 buah dari alat tersebut untuk diselidiki, berapa probabilitas tidak ada satupun alat yang rusak? Artinya tidak ada satupun alat yang rusak, berarti 10 buah alat itu adalah baik atau tidak rusak. Maka untuk penyelesaiannya anggap saja tidak rusak itu sama dengan sukses. Maka banyak yang sukses adalah X sama dengan 10. Dan banyaknya pengambilan, mengambil berapa totalnya? Juga 10. Kebetulan sama. Karena mintanya tidak ada yang rusak, tidak ada satupun yang rusak. Nah, berarti peluang suksesnya P adalah karena tadi peluang rusak itu 5%, berarti rusak itu kan gagal. Karena tadi tidak rusak, kita anggap sukses, berarti rusak itu gagal. Berarti peluang gagal 5%. Otomatis P-nya adalah karena binomial, berarti 1 min. Nah, namanya peluang berkomplement kan ya. Nah, sukses dan gagal ini. Berarti 1 di min 5%. 5% dihitung dulu 0,05. Berarti hasilnya 0,95. Itu peluang suksesnya. Peluang gagalnya 5%, berarti 0,05. Sehingga kita bisa menghitung Px sama dengan X, NCX kali Px kali Q pangkat N min X. Berarti kan suksesnya mintanya 10, berarti X sama dengan 10, berarti 10 kombinasi 10 dikali tadi sukses peluangnya 0,95 pangkat 10, gagal Q tadi 0,05 peluangnya. Nah, pangkatnya adalah karena nggak ada yang gagal, nggak ada yang rusak, berarti pangkat 0 atau 1 ya. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga kalau dikalikan hasilnya 0,599. Nah, ini adalah akhir pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan nanti kuisnya dengan baik dan benar ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai distribusi normal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.